Di dalam pasar tradisional, Wulan selalu berjualan jamu untuk menyambung hidup. Ketika ia tengah bersiap untuk pulang dan membereskan semua botol-botol kosong ke dalam bakul yang selalu ia gendong, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang bertanya pada dirinya. "Wulan, sudah mau pulang?" tanya Mbok Iem, orang yang berjualan sayur di samping lapak jamu Wulan. "Ya Mbok, sudah siang ini. Alhamdulillah jamuku hari ini sudah habis," ucap Wulan. "Ya sudah, hati-hati ya. Si Mbok bentar lagi juga balik ini," tutur Mbok Iem. "Ya Mbok, Wulan duluan ya," pamit Wulan sambil melangkah keluar dari pasar dengan diikuti anggukan dari Mbok Iem. Wulan melangkah pergi meninggalkan pasar dikarenakan hari sangat panas. Wulan bermaksud akan memotong jalan supaya lebih teduh dan juga lebih dekat menuju rumah. Wulan pun menerobos jalan melewati perkebunan tebu milik Juragan Ronggo. Sepanjang perjalanan, Wulan memikirkan tentang keadaan suaminya yang tidak ada kabar. Jangankan memberi kabar, mengirim surat saja tidak. Sedangkan kawan-kawan sekerjaannya di sana sudah beberapa kali pulang menemui keluarganya. Di saat Wulan tengah asik melamun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya Juragan Ronggo dari arah samping. Lamunan Wulan seketika buyar dan ia terlonjak kaget. "Juragan Ronggo?" "Ya, ini aku. Kenapa kamu melamun? Apa yang sedang kau pikirkan?" ucap Juragan Ronggo terkekeh dengan menatap tubuh Wulan dari atas sampai ke bawah. Wulan yang sadar akan gelagat Juragan Ronggo ada yang tidak beres. Ia meremas kain jarik yang melingkar di dadanya dengan wajah menunduk. "Maaf Juragan, saya mau pulang, tolong beri saya jalan," tutur Wulan. Hei, kenapa terburu-buru? Santai saja. Mari kita bersenang-senang dulu," ujar Juragan Ronggo dengan terkekeh. "Maaf Juragan, tolong jangan kurang ajar. Saya masih menghormati Juragan karena Juragan lebih tua dan terlebih masih kerabat dari suami saya," ucap Wulan sambil menunduk. "Alah, tak usah kau pedulikan suamimu lagi. Ia pasti sudah mati di perantauan," ucap Juragan Ronggo. "Cukup Juragan, jaga mulut Anda. Suami saya masih hidup sampai sekarang," sungut Wulan yang akhirnya geram dengan tingkah Juragan Ronggo. "Alah, mana buktinya? Sudahlah kau terima lamaranku saja Wulan. Jadi istri keduaku biar hidupmu berkecukupan, tidak sengsara seperti ini. Aku kasihan melihatmu, wanita secantik dirimu pantasnya duduk manis di rumah," ucap Juragan Ronggo sambil terkekeh diikuti gelak tawa dari para anak buahnya. "Saya lebih baik sengsara seumur hidup daripada harus menjadi istri mudamu," bagi Wulan melotot kepada Juragan Ronggo. Seketika Juragan Ronggo langsung terbakar amarah dan menyerang Wulan dengan menyeretnya ke gubuk yang berada di lahan tebu. Wulan memberontak, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Juragan Ronggo. "Lepaskan aku, dasar tua bangka," bagi Wulan sambil berusaha melepaskan diri. "Alah, diam. Aku akan memberimu pelajaran karena sudah menolakku dan mempermalukanku," ucap Juragan Ronggo. Lalu ia mendorong Wulan ke dalam gubuk dan mengunci pintu. Kemudian Juragan Ronggo melakukan sesuatu di luar dugaan. Ia merudah paksa Wulan. Perempuan itu tidak bisa berkutik karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya kehormatan yang selama ini ia jaga dan pertahankan hancur di tangan Juragan Ronggo. Setelah selesai menuntaskan hasratnya, Juragan Ronggo meninggalkan Wulan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan Juragan Ronggo menyuruh ketiga anak buahnya untuk merudah paksa Wulan. Perempuan malang itu hanya bisa meraung kesakitan ketika ketiga anak buah Juragan Ronggo menggilir secara bergantian. Setelah mereka selesai, mereka juga mencapakan Wulan yang tengah terisak dengan tubuh lemah.
Seluruh badan Wulan terasa sakit. Akan tetapi lebih sakit lagi batinnya. Ia merutuk meratapi nasibnya. Seandainya suaminya tidak meninggalkannya, mungkin saat ini dirinya masih baik-baik saja. Wulan memungut pakaiannya yang tercacar di lantai yang masih beralaskan tanah. Dengan perlahan ia bangun dan memakai kembali semua pakaiannya sambil menangis. Wulan berjalan dengan tertatih keluar dari gubuk. Di malam harinya, Wulan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus terjaga berharap kejadian tadi siang adalah mimpi buruk yang singgah dalam tidurnya. Namun, tentu saja nyatanya tidak. Wulan berniat akan mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, ia kembali sadar dan mengurungkan niat itu. Lalu timbul dalam hatinya untuk membalaskan dendam kepada Juragan Ronggo. Apa yang Juragan Ronggo dan para anak buahnya lakukan harus mendapat hukuman setimpal. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya ada yang mengetuk dari luar. Wulan yang masih mengalami syok berat enggan membuka pintu tersebut. Akan tetapi pintu kembali diketuk dan bersamaan dengan itu terdengar suara orang memanggil dari luar. Suara itu terdengar sangat familiar di telinganya. Suara itu milik Mbok Yem. "Wulan, buka pintunya. Kamu ada di dalam kan?" Terpaksa Wulan turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya membukakan pintu untuk Mbok Yem. Betapa terkejutnya wanita tua itu setelah melihat keadaan Wulan yang begitu menyedihkan. "Ya ampun Wulan, kamu kenapa Nduk? Apa yang terjadi padamu?" bagi Mbok Yem dengan wajah cemas. "Masuk Mbok, biar Wulan ceritakan," tutur Wulan dengan suara parau hampir tak terdengar. Setelah keduanya duduk lesan di tikar usang, Mbok Yem menanyai kabar Wulan yang sudah 2 hari ini tidak nampak berjualan jamu di pasar. Mbok Yem sangat terperanjat setelah melihat tubuh dan juga wajah cantik Wulan dipenuhi luka lebam. Mbok Yem semakin panik. Wulan mulai menceritakan kejadian 3 hari yang lalu di mana ia mendapatkan perlakuan buruk dari Juragan Ronggo dan ketiga anak buahnya. Mbok Yem nampak meneteskan air mata mendengar penuturan dari Wulan. Bagaimanapun ia sudah menganggap Wulan sebagai anaknya sendiri. Kurang ajar si Ronggo, dia bukan manusia, tetapi iblis yang menjelma sebagai manusia. Benar-benar tak punya hati nurani. Semestinya dia melindungimu. Bagaimanapun juga Ronggo masih kerabat dari suamimu Wulan, ungkap Mbok Yem. Wanita tua itu nampak menahan amarah. "Aku harus bagaimana Mbok? Aku takut terjadi sesuatu," ucap Wulan. "Semoga saja tidak Nduk. Aku harus memberitahu si Atun supaya dia tahu kalau suaminya yang begitu ia sanjung-sanjung ternyata adalah iblis berkedok manusia dan berkelakuan bejat," tutur Mbok Yem. "Jangan Mbok," sergah Wulan. "Kenapa?" "Biar aku saja yang melakukannya Mbok," jawab Wulan. Keesokan harinya ketika Wulan berangkat ke pasar, di tengah jalan ia tanpa sengaja berpapasan dengan Atun yang tidak lain adalah istrinya Juragan Ronggo. Wulan pun menceritakan semua yang terjadi pada dirinya kepada Atun. Namun bukannya mempercayai apa yang dikatakan Wulan, ternyata Atun malah sangat marah kepada Wulan dan menuduhnya telah menfitnah suaminya. Sampai akhirnya di hadapan banyak orang, Atun menampar Wulan sampai perempuan itu terjatuh. Beberapa saat kemudian datanglah Mbok Yem yang langsung mencegah Atun yang akan menampar Wulan untuk kedua kalinya. Mbok Yem pun langsung mengajak Wulan pulang. Sampai di rumah, Wulan hanya bisa menangis. Dan di sela-sela tangisnya terucap niatnya kalau dia akan membalas dendam kepada keluarga Juragan Ronggo. Mendengar niatan Wulan, Mbok Yem pun langsung terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal itu, Wulan jadi agak heran. "Kenapa Mbok? Kenapa diam?" tanya Wulan. Terlihat Mbok Yem menghela napas panjang kemudian berkata,
Jika tekadmu sudah bulat untuk membalas dendam, aku punya sebuah cara untuk mewujudkan niatmu itu. Bagaimana caranya, Mbok? Saut Wulan spontan. Beberapa saat kemudian, terlihat Mbok Iem berdiri dan memegang pundak Wulan sambil berkata, "Besok aku akan mengantarkanmu ke saudara sepupuku. Dia pasti punya cara untuk membantu membalas dendam," ujar Mbok Iem dengan mimik wajah yang bersungguh-sungguh. Sementara itu di rumahnya Juragan Ronggo terlihat seorang wanita yang masuk dengan diantar ketiga anak buahnya. Beberapa saat kemudian Juragan Ronggo menemui orang-orang tersebut. Terlihat lelaki itu memberikan isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk mendekat, kemudian berbisik. "Kamu yakin wanita ini mempunyai waton Selasa Kliwon?" tanya Juragan Ronggo masih dengan berbisik kepada anak buahnya. "Benar Juragan, hal ini sudah saya tanyakan kepada beberapa tangga kiri kanannya. Bahkan kepada dukun bayinya pun juga sudah saya tanyakan. Jadi Juragan tidak usah ragu-ragu," jawab sang anak buah dengan raut wajah yang meyakinkan. Setelah mendengar apa yang disampaikan anak buahnya, kemudian Juragan Ronggo bertanya, "Siapa namamu?" Mendengar pertanyaan Juragan Ronggo, sang wanita itu pun menjawab, "Nama saya Asih Juragan," jawab Asih sambil menundukkan kepalanya. "Baiklah, engkau aku terima bekerja di sini," kata Juragan Ronggo yang langsung disambut dengan ucapan terima kasih dari sang wanita tersebut. Setelah Asih pergi dari ruangan itu, terlihat Juragan Ronggo dan anak buahnya ngobrol dengan raut wajah yang serius. 2 hari lagi, waktunya persembahan tumbal. Jadi, nanti malam kalian habisi wanita itu, kemudian bungkus dengan kain kafan dan taruh jasadnya di ruang tengah." "Baik Juragan," jawab para anak buahnya serentak. Menjelang tengah malam, terlihat beberapa anak buah Juragan Ronggo memasuki kamar tidurnya Asih. Sampai di dalam kamar, perempuan malang itu langsung dicekik oleh para lelaki tersebut. Asih langsung menemui ajalnya di hari pertamanya bekerja. Tubuh wanita itu langsung dibungkus kain kafan dan digotong, kemudian dibaringkan di ruang tengah rumahnya Juragan Ronggo. Ternyata selama ini Juragan Ronggo menganut pesugihan Nyai Kembang. Di dalam pesugihan ini, setiap tahun dia diharuskan memberikan tumbal wanita yang lahir di hari Selasa Kliwon. Pada suatu sore, terlihat 2 orang perempuan mendatangi sebuah rumah di pinggir hutan. Ternyata mereka adalah Wulan dan Mbok Iem yang akan meminta bantuan sepupunya agar bisa membalaskan dendam kepada Juragan Ronggo. Sepupu Mbok Iem ini bernama Mbah Sarwo. Setelah bertemu dengan Mbah Sarwo, Wulan pun menceritakan semuanya. Mendengar cerita Wulan, Mbah Sarwo langsung menghela napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. Orang seperti Juragan Ronggo itu memang harus diberi pelajaran. Aku sendiri sebenarnya sudah lama mendengar sepak terjang laki-laki biadab itu, kata Mbah Sarwo yang memang kelihatannya sudah lama geram dengan kelakuan Juragan Ronggo. Tapi untuk membantu membalas dendam, terus terang aku butuh sesuatu. Terlihat Wulan dan Mbok Iem saling berpandangan. Kemudian Wulan pun bertanya, "Butuh apa Mbah? Kalau saya sanggup, sebisa mungkin akan saya usahakan." Kembali Mbah Sarwo menghela napas panjang kemudian berkata, "Aku butuh salah satu barangnya Juragan Ronggo. Barang yang pernah dia pakai, entah itu baju, celana, sandal atau ikat kepala atau apapun itu yang pernah menempel di tubuhnya." Terlihat Wulan dan Mbok Iem seperti berpikir.
"Bagaimana Wulan? Apa engkau bisa menyanggupi syarat tersebut?" tanya Mbok Yem kepada perempuan tersebut. Beberapa saat kemudian Wulan pun menjawab, "Sepertinya aku ingat, Mbok. Aku ingat kalau ikat kepala Juragan Ronggo masih tertinggal di gubuk tempat dia dan anak buahnya mencelakaiku dulu." "Wah, bagus itu Wulan. Sebaiknya sekarang juga kita harus pergi ke gubuk itu untuk mengambil ikat kepala tersebut," saut Mbok Yem antusias. Malam itu juga, dengan ditemani Mbok Yem, Wulan pun pergi ke gubuk tempat dulu dia mengalami malapetaka. Dan ternyata nasib baik masih berpihak padanya. Di dalam gubuk itu terlihat sebuah ikat kepala yang tergeletak, yang tidak lain ikat kepala milik Juragan Ronggo. Wulan pun langsung mengambil ikat kepala itu, kemudian pergi ke rumahnya Mbah Sarwo. Begitu menerima ikat kepala tersebut, Mbah Sarwo langsung melakukan ritual penerawangan. Terlihat lelaki tua itu mukanya merah padam dan mengeluarkan banyak keringat di mukanya. Beberapa saat kemudian selesai sudah ritual penerawangan yang dilakukan Mbah Sarwo. "Sepertinya aku kesulitan menembus pagar gaib yang melindungi Juragan Ronggo," kata Mbah Sarwo yang langsung membuat Wulan dan Mbok Yem saling berpandangan penuh tanda tanya. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" tanya Wulan dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata selama ini Juragan Ronggo menganut pesugihan Nyai Kembang. Dan saat ini lelaki itu sedang dilindungi pagar gaib oleh pesugihan yang sedang dia anut. "Lantas apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Wulan kemudian. "Satu-satunya jalan, kamu harus bisa menyelipkan ikat kepala Juragan Ronggo ini ke dalam kain kafan jenazah yang saat ini ada di rumahnya Juragan Ronggo. Ikat kepala Juragan Ronggo ini bisa mengaburkan jati diri sang mayat, sehingga persembahan tumbal mereka bisa digagalkan." Kembali Wulan dan Mbok Yem saling berpandangan. Mereka bingung bagaimana cara bisa menyelipkan ikat kepala itu ke dalam kain kafan sang mayat. Akhirnya Wulan pun mempunyai gagasan yang sebenarnya sangat berisiko. "Memangnya kamu mau melakukan apa, Tonduk?" tanya Mbok Yem dengan nada sedikit khawatir. Wulan pun menjelaskan semua rencananya. Walaupun agak sedikit keberatan, namun akhirnya Mbok Yem menyetujui gagasan Wulan tersebut. Ternyata Wulan berencana menerima tawaran Juragan Ronggo untuk menjadi istri keduanya supaya dia bisa leluasa keluar masuk rumah lelaki itu. Keesokan harinya Wulan pun mendatangi rumah Juragan Ronggo dan mengatakan kalau dirinya sedang sangat membutuhkan pinjaman uang. Seperti apa yang dia rencanakan, akhirnya Juragan Ronggo pun kembali memberikan penawaran. "Daripada kau berhutang padaku dan kesulitan untuk membayarnya, lebih baik engkau jadi istri keduaku saja. Jadi engkau tidak perlu bersusah payah membayar hutangmu." Akhirnya tanpa pikir panjang Wulan pun menerima tawaran Juragan Ronggo. Malam itu juga Wulan tinggal di rumahnya Juragan Ronggo. Namun dirinya mengajukan syarat kalau dia tidak mau disentuh sebelum diadakan pernikahan secara resmi. Dan ternyata Juragan Ronggo pun tidak keberatan. Di tengah malam, dengan mengendap-endap, Wulan berjalan perlahan menuju ruang tengah rumah Juragan Ronggo. Terlihat di situ sebujur mayat yang terbungkus kain kafan, dan dengan segera Wulan pun membuka tali pocong bagian tengah yang langsung menyingkap kain kafannya. Dengan menahan nafas, Wulan pun memasukkan ikat kepala Juragan Ronggo ke dalam kain kafan mayat tersebut dan tidak lupa mengikat kembali tali pocongnya. Keesokan malamnya, di mana ritual persembahan tumbal kepada Nyai Kembang dimulai. Sudah sejak sore, Juragan Ronggo dan anak buahnya
menyiapkan segala keperluan ritual. Tepat di tengah malam, muncullah asap mengepul yang perlahan berubah menjadi sosok wanita cantik yang memakai baju kebaya, dan di sampingnya terlihat seorang wanita cantik yang memakai jubah hitam, namun separuh wajah perempuan itu rusak penuh borok. Perempuan yang memakai kebaya yang tidak lain adalah Nyai Kembang itu perlahan mendekatkan wajahnya kepada sosok mayat yang akan dipersembahkan sebagai tumbal. Namun tiba-tiba Nyai Kembang menjerit dan terlempar beberapa meter ke belakang. Nyai Kembang pun langsung bangkit dan mencengkram leher Juragan Ronggo. Terlihat perempuan iblis itu sangat marah. "Kurang ajar sekali kau, Ronggo, berani sekali kau menipuku. Tumbal yang kau persembahkan padaku ini ternyata tidak memiliki weton Selasa Kliwon." Terlihat wajah Juragan Ronggo pucat pasi. Dengan ketakutan, laki itu menjawab, "Ampun Nyai, sumpah mayat ini mempunyai weton Selasa Kliwon Nyai, saya tidak bohong." Mendengar jawaban Juragan Ronggo, Nyai Kembang langsung mendorong lelaki itu sampai terlempar ke belakang. "Aku tidak butuh alasanmu. Yang jelas, tumbal ini tidak bisa aku terima. Kamu hanya punya 1 hari untuk memberikan tumbal yang sesuai dengan keinginanku." Setelah berkata seperti itu, Nyai Kembang dan wanita yang mengawalnya tiba-tiba langsung menghilang. Juragan Ronggo benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin mayat di depannya ini wetonnya bukan Selasa Kliwon? Lelaki itu benar-benar tidak tahu kalau sebenarnya Wulan sudah menyelipkan ikat kepala miliknya ke dalam kain kafan sang mayat, yang langsung berakibat mengaburkan jati diri sang mayat sehingga persembahan tumbal gagal. Juragan Ronggo semakin bingung dan pusing karena untuk mencari tumbal yang mempunyai weton Selasa Kliwon itu butuh waktu berbulan-bulan, dan dia hanya diberi kesempatan 1 hari untuk mendapatkan tumbal tersebut. Hari berganti hari, bahkan minggu berganti minggu, Juragan Ronggo belum juga bisa mendapatkan tumbal yang seharusnya dia persembahkan beberapa hari yang lalu. Pada suatu malam, Juragan Ronggo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Kaki Ronggo bergetar hebat, serasa keluh. Namun, tetap dia paksakan untuk melangkah maju mendekati tempat mandi yang tertutup oleh ruang kaca buram sebagai sekatnya. Perempuan di dalam sana masih asik dengan acara mandinya, sedangkan cairan merah darah terus mengalir dan semakin menggenang di lantai marmer yang mau tidak mau harus Ronggo pijak. "Atun, kaukah itu?" ucap Ronggo dengan suara kian gemetar. Tidak ada jawaban. Ronggo memutuskan untuk membuka pintu kaca pada sekat tempat mandi. Matanya seketika membelalak saat wanita yang tubuhnya hanya terbalutkan jari itu menoleh dan menghadap dirinya. Begitu terkejutnya laki itu hingga dirinya jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Dengan tatapan yang serasa tak bisa lepas dari wanita itu, ternyata dia bukan Atun. Setengah wajah wanita itu tampak cantik, namun yang setengahnya lagi penuh dengan borok, bahkan darah dan nanah nampak mengalir-ngalir dari luka mengerikan itu. Ronggo hanya tergagap. Perempuan itu berjalan tertatih mendekati dirinya. Salah satu dadanya terlihat remuk, hingga menampakkan sedikit organ dalamnya yang membuat siapapun pasti bergidik ngeri melihatnya. Pesan dari Nyai Kembang harus dilaksanakan. Itu jika kamu masih ingin hidup. Bisik wanita itu tepat di depan wajah Ronggo. Dia begitu dekat hingga dapat dirasakan aroma busuk yang semakin menyeruak dari tubuh wanita itu. Tapi, kata Ronggo tergagap. Bulu kuduknya berdiri seketika. Wanita itu bangkit dan dengan sekejap mata, berbagai piring dan gelas dihempas kasar dari tempatnya dan jatuh berserakan di lantai.
Wanita itu tampak begitu marah padanya. 3 hari lagi malam Selasa Kliwon. Jika kau tidak memberikan tumbal, maka akan kupastikan kalian semua tak akan selamat. Mendengar hal itu, dengan wajah pucat pasi, Ronggo pun berkata, Ampuni aku. Aku sudah menyadari akan kesalahanku. Aku sudah berusaha mencari tumbal, tapi belum juga berhasil. Tolong jangan persulit aku. Pertemukan saya dengan Nyai Kembang. Ucap Ronggo berharap wanita itu mau mengerti. Terlihat wanita dengan wajah yang mengerikan itu tertawa melengking kemudian berkata, Nyai Kembang sudah berkata padaku, kalau sudah tidak ada kesempatan lagi buatmu. Yang jelas, tumbal itu harus segera kau persembahkan. Jika tidak, maka wabah yang tak bisa disembuhkan akan menggerogoti tubuh kalian hingga mengantarkan pada kematian yang mengerikan. Sosok itu kemudian menghilang, namun suaranya terdengar menggema. Bahkan yang membuat Ronggo semakin bergidik ngeri, suara yang ditinggalkan wanita itu membuat si isi rumah bergetar. Suasana mencekam akhirnya dapat terlewati. Jantung Ronggo masih berdebar hebat. Bahkan keringat dingin pun masih membasahi hampir di seluruh tubuhnya. Setelah sosok mengerikan itu menghilang, darah yang menggenang di lantai juga perlahan surut dan menghilang. Lantai kembali bersih. Begitupun juga dengan gelas dan piring yang berserakan di lantai tadi, tiba-tiba telah kembali pada tempatnya semula. Memang aneh. Bahkan Ronggo merasa itu seperti mimpi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan yang membuat Ronggo tersentak kaget. Suara itu terdengar dari kamar sebelah. Tubuhnya yang masih lemas dipaksakan berdiri. Ronggo berjalan keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi di kamar sebelah. Baru membuka pintu, terlihat Parmin tengah berjalan tergopoh-gopoh dengan Karyo yang merintih kesakitan. Parmin dan Karyo ini adalah 2 orang anak buahnya yang dulu ikut meruda paksa Wulan. Apa yang terjadi? Tanya Ronggo panik. Tolong Juragan, tiba-tiba ada luka aneh pada kami Juragan. Jawab Parmin lebih panik. Luka apa? Tanya Ronggo gugup. Karyo membuka tangannya yang awalnya membekap salah satu pipi. Ronggo bergidik ngeri. Aroma busuk seketika menyeruak membuat perutnya terasa mual. Karyo kembali menutup luka yang terlihat seperti borok itu. Cairan nanah dan darah nampak merembes mengalir dari luka menganga itu. Luka itu ternyata sama dengan lukanya Parmin. Namun, Parmin menderita luka di bagian tengkuk atau belakang lehernya. Jangan-jangan luka ini yang disebut-sebut wanita tadi sebagai wabah mengerikan. Apa itu artinya kutukan Nyai Kembang sudah dimulai? Ronggo terdiam memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan anak buahnya. Keesokan harinya, giliran Prapto atau anak buahnya yang ketiga yang kini terkena kutukan misterius tersebut. Prapto mengalami luka borok di seluruh mukanya. Dan di sore harinya menjelang malam, giliran Juragan Ronggo yang akhirnya menderita luka yang paling parah. Sudah hampir 2 hari luka di pipinya semakin memburuk dan mulai menyebar sampai ke area hidung dan pelipisnya. Hal itu membuat Atun merasa cemas. Ternyata tak hanya suami dan anak buahnya saja yang mengalami penyakit aneh itu. Sekarang Atun juga mengeluh sakit pada leher belakangnya. Dan setelah diperiksa, ternyata ada luka basah yang tampak mengerikan di tengkuk wanita berusia 25 tahun itu. Aroma busuk dan anyir membuat mual semua orang yang berada di dekatnya. Seminggu kemudian, di kampung itu terjadi hal yang sangat menggemparkan. Juragan Ronggo dan istrinya beserta ketiga anak buahnya ditemukan sudah menjadi mayat dengan kondisi wajah membusuk dan rusak. Para penduduk saling berbisik dan kasak-kusuk mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi pada orang paling kaya di desanya itu. Tak seorang pun yang tahu
kecuali Wulan dan Boyem. Kedua wanita inilah yang telah menggagalkan ritual pesugihan yang dianut oleh keluarga Juragan Ronggo, sehingga mengakibatkan kematian yang sangat mengenaskan, yang tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Karena sesuai perjanjian, Juragan Ronggo beserta istri dan anak buahnya atau siapapun yang ikut menikmati kekayaannya akan menjadi budak Nyai Kembang setelah mereka meninggal dunia. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.